Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Kurniasari dari Prodi D4 Keperawatan Gigi, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini, saya ingin berbagi sedikit informasi mengenai apa itu pengkajian atau identifikasi masalah kesehatan gigi dan mulut. Pengkajian merupakan pemikiran dasar dari proses keperawatan yang merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data tentang klien agar dapat mengidentifikasi mengenai masalah-masalah, kebutuhan kesehatan dan keperawatan klien, baik fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Selain itu, dalam asuhan keperawatan gigi, tahap pengkajian merupakan fondasi dari proses keperawatan gigi. Dalam banyak literatur dikatakan bahwa pengkajian adalah seni mengumpulkan dan menganalisis data-data subjektif maupun objektif dari pasien dan mengarahkan penilaian kepada kebutuhan manusia dari pasien dan hal-hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut yang berhubungan dengan pelayanan asuhan keperawatan gigi. Nah, kita sudah tahu apa itu pengertian dari pengkajian. Selanjutnya, kita masuk kepada tahap-tahap pengkajian. Di sini tahap-tahap pengkajian terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua ada pengolahan data, serta yang ketiga ada analisa data. Kita bahas yang pertama yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data ini dimulai sejak pasien masuk klinik selama pasien dirawat secara terus-menerus serta pengkajian ulang untuk menambah atau melengkapi data. Pengumpulan data terbagi menjadi 2. Yang pertama ada data subjektif dan data objektif. Data subjektif merupakan data yang diperoleh dari keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pasien. Misalnya, rasa sakit atau nyeri, sakit kepala yang dirasakan pasien yang membuat pasien harus datang ke klinik untuk berobat. Sedangkan data objektif merupakan data yang diperoleh untuk melalui suatu pengukuran dan pemeriksaan dengan menggunakan standar yang diakui, seperti keadaan rongga mulut, kebersihan gigi, tanda vital, dan lain-lain. Pengumpulan data subjektif sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama ada autoanamnesa dan alloanamnesa. Autoanamnesa yaitu anamnesa tanpa bantuan orang lain. Artinya, para tenaga kesehatan gigi sendiri yang langsung bertanya kepada pasien tersebut tentang apa yang dirasakan oleh pasien. Yang kedua itu ada alloanamnesa, yaitu anamnesa yang dibantu orang lain. Contohnya, pada saat pemeriksaan anak-anak, orang tua pasien membantu menjelaskan apa yang ia lihat dari anaknya atau dari gejala yang muncul, seperti itu. Pemeriksaan subjektif dimulai dari pemeriksaan identitas pasien. Identitas pasien ini, data tentang identitas pasien yang harus dikumpulkan adalah nama, tempat tanggal lahir, nomor kartu identitas, jenis kelamin, suku atau ras, pekerjaan, alamat rumah, nomor telepon, serta keluarga yang dapat dihubungi. Yang kedua ada keluhan utama dan tambahan. Pada saat melakukan anamnesa ini dapat menggunakan prinsip 5W1H. Jadi, dalam pemeriksaan keluhan utama harus jelas, tergali, siapa nama pasien, mengapa dia berobat, kapan merasa sakit, gigi mana yang sakit, dan bagaimana sakitnya. Yang ketiga ada keadaan kesehatan umum. Nah, pada bagian ini, para tenaga kesehatan gigi menanyakan keadaan kesehatan umum pasien yang meliputi seperti golongan darah, ada atau tidaknya pasien menderita penyakit jantung, diabetes, hemofilia, hepatitis, atau penyakit lain, serta menanyakan apakah pasien memiliki riwayat alergi terhadap makanan atau obat tertentu. Dalam pengumpulan data kesehatan umum ini termasuk pemeriksaan tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, dan pernafasan pada pasien. Yang keempat ada riwayat kesehatan gigi. Pada pengumpulan data riwayat kesehatan gigi ini, kita menggali pengetahuan, pengalaman, dan perilaku pasien tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut yang biasa mereka lakukan. Seperti bagaimana cara teknik menyikat gigi yang baik, kapan saja waktu menyikat
menyikat gigi yang baik, serta bagaimana cara memelihara kesehatan gigi selain menyikat gigi. Selanjutnya ada pengumpulan data objektif. Pengumpulan data objektif ini terbagi menjadi dua, yaitu ada pemeriksaan ekstraoral dan pemeriksaan intraoral. Pemeriksaan ekstraoral merupakan pemeriksaan muka dan pemeriksaan kelenjar lim. Nah, cara yang dapat dilakukan adalah dengan meraba kelenjar submandibula, yaitu dengan cara penderita duduk pada posisi tegak, pandangan mata ke depan, posisi operator di belakang pasien. Dalam keadaan normal akan teraba, lunak dan tidak sakit, kadang-kadang tidak teraba. Bila terdapat peradangan akut, maka kelenjar akan teraba, lunak dan sakit. Jika teraba keras dan tidak sakit, berarti ada peradangan kronis. Sedangkan bila teraba keras dan sakit, berarti ada keradangan kronis eksaserbasi akut. Kemudian ada pemeriksaan intraoral. Pemeriksaan intraoral yaitu pemeriksaan dari bagian rongga mulut yang meliputi mukosa dan gigi. Pemeriksaan intraoral dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan inspeksi, probe, termis, perkusi, tekanan, palpasi, ronsen, mobility, dan membau. Pemeriksaan intraoral terbagi menjadi 3, yaitu ada free plaque score, pemeriksaan jaringan keras gigi, serta pemeriksaan mukosa mulut. Dalam tahap pengkajian yang kedua yaitu ada pengolahan data. Pengolahan data dilakukan setelah dilakukannya pengumpulan data melalui pemeriksaan subjektif dan objektif. Dari data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Setelah diolah, data tersebut harus disimpulkan dalam bentuk yang bermakna dari pasien yang sedang ditangani. Pengolahan data sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ada data subjektif dan data objektif. Yang pertama ada pengolahan data subjektif, terbagi menjadi 3. Yang pertama ada anamnesa. Contohnya seperti pasien datang dengan keluhan gigi belakang kanan bawah sakit, berdenyut jika kemasukan makanan sejak 2 hari yang lalu. Pasien ingin giginya dirawat. Kemudian yang kedua ada perilaku, seperti menyikat gigi ketika mandi saja, suka mengonsumsi makanan kariogenik. Yang ketiga pengetahuan, yaitu belum mengetahui cara menyikat gigi yang benar. Selanjutnya ada pengolahan data objektif. Pengolahan data objektif ini meliputi palpasi, yaitu kelenjar limfa sebelah kanan teraba keras dan sakit. Yang kedua ada free plaque score hasil menyikat gigi, yaitu hasilnya 43%. Yang ketiga ada inspeksi, seperti terlihat lubang pada permukaan oklusal gigi 46. Sondasinya positif, termis dingin positif, termis panas negatif, perkusi negatif, derang positif, plak area seperti lingual, mesial, distal, dan oklusal. Serta mukosa daerah gusi dekat bukal, fold gigi 46 terlihat lebih merah dibanding daerah sekitarnya. Selanjutnya, tahap terakhir dalam pengkajian yaitu ada analisis data. Setelah melakukan pengolahan data, langkah selanjutnya adalah menganalisa data. Analisa data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan. Dalam melakukan analisis data, diperlukan kemampuan mengaitkan data dan menghubungkan data tersebut dengan konsep, teori, dan prinsip, serta relevan untuk membuat kesimpulan dalam menentukan masalah kesehatan dan keperawatan pasien. Nah, selanjutnya, hasil analisis data pasien dapat dilihat pada contoh berikut. Yang pertama ada masalah. Seperti contohnya, ada karies mencapai pulpa vital disertai periodontitis apicalis. Yang kedua ada kemungkinan penyebabnya, yaitu penumpukan plak pada pit dan fisur di permukaan oklusal.
yang bertemu dengan sukrosa dalam waktu lama dan tidak dibersihkan, menimbulkan asam yang mengurai kalsium pada email, sehingga menjadi kavita yang semakin lama semakin dalam. Yang ketiga ada faktor pendukung. Faktor pendukung ini meliputi oral hygiene yang buruk, pengetahuan tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut yang kurang, cara menyikat gigi yang belum tepat, serta mengonsumsi makanan kalorik yang tidak segera dibersihkan. Nah, faktor-faktor tersebut yang bisa menyebabkan kerusakan pada gigi kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.